ini mengakibatkan masalah. Kenapa? Karena dalam perceraian, dalam pernikahan kita tetap butuh dependensi, tetap butuh adanya keterikatan dan pengertian. Kalau orang yang terlalu independen, dia akan begitu mengalami masalah, begitu mengalami dorongan yang tidak baik dari orang lain, dia akan menghindar, dia akan menarik diri dan menjadi skeptikal tadi. Karena dia terlalu independen, akhirnya banyak mengalami kejenuhan dalam pernikahan. Kalau kalian perhatikan di TikTok, anak-anak umur muda milenial, terus umur-umur yang baru nikah, pasangan-pasangan baru, itu rata-rata kan hidupnya bahagia. Terus ada masalah, mereka tahu solusinya gimana. Sedangkan untuk orang tua kita, mungkin di sini banyak orang-orang tuanya yang sering bertengkar. Kita memperhatikan bahwa orang tua kita banyak yang tidak bisa menyelesaikan masalah karena mereka ini terlalu independen, terbiasa dengan didikan orang tua sebelumnya. Itu jadi masalah buat gereja juga. Kedua, terakhir, yang ketiga burdens, yaitu yang mengakibatkan ekonomi. Tapi burdens ini bukan cuma ekonomi, tapi juga harga diri, mental. Jadi orang-orang yang tertekan karena orang tua dan anaknya, otomatis mereka sudah melakukan yang terbaik. Kalau kita perhatikan orang tua kita rata-rata bekerja keras, mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap tidak punya ekonomi yang baik. Itu yang membuat mental mereka tertekan rata-rata. Akhirnya merasa jenuh dan lain-lain itu berhubungan. Terakhir divorce karena akumulasi dari ketiga masalah di atas, akhirnya banyak perceraian yang terjadi generasi X. Selanjutnya. Oke, ini saya akan menjelaskan misi. Misi sendiri adalah cara kita menjangkau. Tapi penjangkauan itu tidak hanya bicara di pedalaman, tapi juga di dalam rumah kita sendiri. Keluarga kita sendiri pun dijangkau. Jadi kita akan membahas juga penjangkauan di dalam gereja. Selanjutnya. Oke, penjangkauan di dalam gereja dilakukan dengan yang pertama, discipleship. Discipleship itu adalah pemuritan. Karena orang yang kita jangkau sudah ada di dalam gereja, otomatis dia sudah mengenal Tuhan. Yang pertama. Jadi kita akan sebagai gembala atau sebagai orang yang bisa menginjili, otomatis kita akan melakukan pengajaran atau pemuritan, yaitu discipleship, supaya mereka tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Menurut interview saya dengan pendeta muda Amelia Diana, istri dari gembala gereja, pendeta Kiki Cahyadi, uh, solusi dari sebagian masalah-masalah itu kalau kita dekat dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kalau kita melakukan firman-Nya, otomatis masalah-masalah apapun itu kalau kita sikapi dengan otomatis kalau misalnya kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa kehendak Tuhan, kita menghadapi masalah dengan sikap yang benar dan masalah-masalah itu akan pelan-pelan terselesaikan. Selanjutnya, community. Masalah-masalah memang bisa diselesaikan, cuman kita ikut apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan, tapi juga kita butuh komunitas. Komunitas dalam bidang spiritual, fisikal, atau mental. Komunitas yang saya maksud adalah mungkin masalah yang dihadapi orang ini, kejenuhan yang dihadapi adalah tubuhnya tidak sehat. Contoh, ya istilahnya kalau dalam pernikahan ini kan berbicara generasi X. Hubungan seksual dengan istrinya itu bisa bikin jadi kejenuhan. Solusinya apa? Fisikal, olahraga. Misal kita ikut komunitas badminton di gereja atau gimana, itu salah satu solusi. Kedua, spiritual. Terus spiritual itu nggak semua orang itu bisa baca Alkitab dan paham. Jadi otomatis kita butuh komunitas untuk saling share apa itu firman, apa itu Tuhan, supaya kehendak Tuhan itu dipahami bukan cuma secara personal tapi juga dari komunitas. Yang terakhir mental. Mental ini kan secureness ya anggapannya. Ada juga, kita juga bisa bikin komunitas di bidang ekonomi. Misal kita berjualan atau kita bikin gimana cara mengelola ekonomi untuk keluarga-keluarga. Itu juga melakukan pelayanan misi yang baik, memberi solusi untuk jemaat kita atau orang-orang yang mungkin sudah dalam gereja tapi belum diselamatkan. Oke, selanjutnya. Komitmen. Ini membahas tentang orang-orang yang sudah menikah dalam gereja. Sebelum menikah, orang-orang dalam gereja sudah harus dididik, harus diberi
berikan wejangan lah ini kalau orang Jawa bilang. Wejangan untuk menikah. Apa itu komitmen? Apa itu pernikahan? Jadi cara gereja untuk menghilangkan kejenuhan adalah dengan membangun kembali komitmen, mengingatkan kembali komitmen orang yang sedang dalam masalah. Karena orang yang punya masalah kalau tidak punya komitmen untuk berubah tidak akan bisa berubah. Jadi kita harus kembali ingatkan komitmen. Gitu. Selanjutnya, outside church. Outside church ini berbicara tentang orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak pernah tersentuh agama, orang-orang yang mungkin di agama lain tapi tidak tahu apa itu agama, apa itu mengenal Tuhan. Istilahnya agama KTP. Selanjutnya, oke, sebelum sebelum kita bisa berbicara Tuhan di depan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita harus mengenalkan apa itu Tuhan. Mengenalkan lu gimana caranya? Bukan terus kita tuding-tuding, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tuding-tuding orang yang kita nggak sayang, kalau kita dituding-tuding orang yang nggak sayang kita, ya kita emosi kan, kita jadi defensif. Karena itu kita harus be the answer. Pertama kita harus dekati dulu, cari tahu dulu apa kebutuhan mereka, supaya mereka bisa terima kita. Tujuan kita bukan untuk terima apa untuk terima semua disuruh terima Tuhan. Kalau kata Pak Sosgam ya. Oke. Jadi kita harus jadi jawaban dulu untuk orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka pertama membuka tangan, lalu membuka hatinya. Lanjut. Oke, bring permanent difference. Kalau dia sudah membuka hati, membuka tangan, artinya kita bisa melakukan sesuatu untuk kehidupan mereka. Bring permanent difference di sini saya membahas adalah pendidikan, terus ekonomi, sesuatu yang berhubungan penting, yang berhubungan intim dengan keseharian mereka. Kalau kita bisa sentuh dan merubah di situ, lebih baik. Mereka akan merasa, oh orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang bisa dicontoh, bisa diandalkan. Jadi apapun yang mereka bilang, apapun yang mereka katakan itu benar adanya. Ini kan kalau secara psikologi seperti itu. Lanjut. Itu akan membuka hati mereka lebih lagi lah istilahnya. Akhirnya jadi the ambassador. The ambassador di sini kita kan adalah wakil-wakil kerajaan Allah. Tuhan sendiri yang suruh kita jadikan semua muridku. Ambasador sih berbicara jadilah terang dan jadilah garam. Kita sebagai orang yang membawa nama Tuhan itu harus menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang mau ikut kita, yang akan ikut kita. Jadi kalau kita pertama-tama belum bisa jadi ini, salt and light itu berbicara tentang dampak yang baik dalam perilaku kita sehari-hari, dalam hidup kita, dalam karya kita, ya kita nggak akan bisa menyelamatkan orang. Karena orang lihat, loh Tuhan, kamu punya Tuhan seperti ini, tapi kamu sendiri seperti ini. Ya, karena itu di sini kita butuhkan apa? Orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang punya determination untuk menjangkau orang. Karena kita tahu generasi X ini udah puluhan tahun umurnya, 40 sampai 60 tahun. Jadi otomatis mereka punya stigma, mereka punya pikiran, mereka punya keyakinan yang mereka pegang teguh. Karena sudah 40 tahun, 60 tahun, 20 tahun. Kita yang baru 20 tahun aja, 20-30 tahun punya stigma, punya pemikiran yang keras kepala, nggak bisa diubah kan? Apalagi yang 40 sampai 60 tahun. Jadi untuk orang-orang yang melayani di generasi X itu harus punya determinasi dan hati yang memang mau untuk melayani dan menyelamatkan. Lanjut. Setelah kita menyelamatkan, setelah kita memberi contoh, di sini kita bisa memberitakan Injil. Karena mereka sudah tahu Tuhan kita itu seperti apa melalui kita. Karena kita gambaran citranya. Akhirnya kita bisa melakukan disciple, pemuritan. Kan ini penjangkauan daerah ya. Contohnya, penjangkauan daerah. Kita kan nggak mungkin setiap hari, setiap bulan ke sana kontrol, masih firman. Jadi otomatis kita harus ngambil, Tuhan pasti menyediakan beberapa orang yang bisa untuk dilatih, bisa untuk dihambakan. Dan dari situ pekerjaan Tuhan disebarkan. Kita memuridkan, dan murid kita yang sudah kita muridkan nanti akan memuridkan yang lain. Itu konsepnya lah namanya. Baru koneksi. Setelah kita memuridkan di sana, kita terus kontrol, kita terus jangan setelah kita melakukan tugas kita terus selesai lepas tangan. Kalau Tuhan sudah kasih tanggung jawab harus tuntaskan. Jadi kita harus terus terkoneksi.
paling enggak kita tahu keadaan di sana dan begitu ada masalah kita bisa ke sana, bisa kontrol ke sana. Oke, sekian dari saya. Sebelum itu, kenapa generasi X perlu dijangkau? Karena generasi X adalah tiang atau pilar dari generasi-generasi yang lain. Orang tua kita. Generasi X itu adalah generasi yang bisa memberi contoh, memberi teladan. Karena otomatis sekarang yang paling dipandang adalah generasi X. Generasi di atas X sudah kakek nenek-nenek, otomatis ya zaman sekarang tidak terlalu dihiraukan. Tapi kalau orang tua kita sendiri, yang generasi X adalah orang-orang yang bisa kita pandang dan perkataannya memberi dampak walaupun tidak luas. Tapi perkataannya sangat memberi dampak untuk orang-orang yang di bawah otoritasnya. Jadi untuk menyelamatkan generasi X, kita akan otomatis menyelamatkan generasi-generasi lain di bawah generasi X maupun di atas generasi X di sekitarnya. Oke, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.
izin bertanya satu Pak. Jadi di kelompok kami tidak ada sesi pertanyaan ya Pak ya? Oh, oke. Oke, eh, kami kami dari kelompok Generasi X berterima kasih atas partisipasi teman-teman yang di onsite maupun di online telah memperhatikan kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang udah keluar PPT belum ya? Isi lagi. Ini 15 menit saja maksimalnya. Presentasi maksimal 10 menit. PPT kalian udah? Hentikan, tanya jawab, diskusi mungkin 3 sampai 5 menit. Oke, silakan. Kelompok berikutnya udah. Oh, kita. Sudah siap? Satu kelompok gitu. Itu sih sudah. Ada yang siap enggak? Kelompok 1 ya? Mana Bang Aril? Kalian udah bisa ya? Ada yang Siap. Siap dah, siap. Kir, Bang apa? generasi Z? Kok ada PPT masih? Jadi ini bisa? Udah sih, sono aja. Ayo, kita berdua ya. Siap, presentasi. Panik. Iya, yang ulang tahun presentasi dong. Udah tegang. Mantap, mantap. Dipikir beneran dibilang. Udah panik. Kelompok berapa nih? PPT lu belum ada. Udah, cumannya belum belum Udah ya lah, selesai. maju aja. Aku bantu ya. Nggak bisa. Nggak bisa maju karena belum info belum lengkap. Hehehe, saya sudah. Yer, bisa Yer? Bisa maju. Hah? Enggak lagi mau maju. We are on the same. Maju aja, yuk maju. Tapi aku belum buat daftar pustakanya. Sudah. Ya kan? Yeremia apa siap? Daftar pustakanya itu adalah Ayo. aku dapat. Yeremia apa siap? Yeremia apa siap? Johan Pak, Johan. Bang Abdiel, siap Bang Abdiel. Oh David sudah David. Kok punya dia belum? PPT aja belum ada. Kalau ada PPT maju aku. Mau maju. Maju aja. Belum bisa, belum bisa. Oke Pak, saya maju tanpa PPT bisa nggak? Maju melangkah dengan iman. Kita khotbah Kan aja. presentasi kan nggak harus PPT. Iya, saya khotbah aja Iya, khotbah. tentang generasi Z kan. Bagaimana penjangkauannya? Bang Indra, siap presentasi? Nggak ada siap lagi. Yer, ayo Yer. Ayo sudah Yer, aku bantuin deh yuk. Kita berdua yuk. Ayo sudah.
Boleh. Kamu presentasi. Fiona. Iya Pak, ini ada Fiona. Iya kan? Send aja PPT-nya. Udah, kalau udah selesai cepat. Udah kan? Kalau udah nggak apa-apa. Selesai kita ini. Ya cepet aja, oi. Oke, cepet nih, mati. Udah masuk aja. Mending maju daripada ntar nunggu lama. Kan materi kan udah semua. Ayo, ayo. Ayo, ayo sini. Ayo, coy. Udah maju aja. Gue siapin minggu depan. Udah maju. Iya. Iya. Selamatin kelas. Ayo, ayo, Fiona. Jangan, jangan. Aku juga yang presentasi kau. Kita semua presentasi. Mana ada aku aja. Mana ada. Masa kau yang presentasi? Iya aku yang presentasi. Enggak. Kita semua presentasi. Duduk, duduk. Belum selesai. Kalau udah selesai nggak apa-apa Pak. Ini masalah belum selesai. Oke, aku bilang aja nggak ada yang siap gitu. Ini nggak ada yang siap ya? Nggak ada yang siap nih, tinggal bilang nggak ada yang siap. Gini Cuman aja. paling kena marah. Itu aja risikonya. Kalau memang mau diselamatkan kelas kita ya nggak apa-apa. Ada yang mau selamatin nggak? Kalau nggak ya bunuh diri Ya aja. paling kita kena marah sih ya kan. Ya udah langsung Oke bilang ya. aja. Oke Pak, shalom Pak. Belum ada ini Pak yang siap dari kelompok selanjutnya Pak. Oke, ini belum pada siap ya? Iya Pak. Pastinya udah, materinya udah. Untuk materinya sudah. Materinya udah ada, cuman katanya belum pada siap. Udah wawancara semua. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kita harus atur lagi waktunya. Harus atur lagi waktunya ya, teman-teman ya. Karena berarti ada dua kelompok yang mundur ke minggu berikutnya. Jadi kita harus atur waktunya, mungkin dipersempit ya. Dalam dua pertemuan berikutnya, waktu presentasinya jadi semakin pendek-pendek ya. Baik Pak. Oke, sedikit mengingatkan ya teman-teman, kalau nggak ada yang presentasi berarti saya akan tunjukkan aja gimana saya menilai presentasi yang tadi ya. Baik Pak. Oke, jadi teman-teman kalau dapat rubrik buat penilaian itu, teman perlu perhatikan rubriknya aja ya. Nah, yuk kita bahas kelompok yang tadi ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Oke, kelompok 1 ininya yang kita bahas. Bentar ya. Siapa yang telepon? Iya. Yang pertama, mendapatkan informasi dari sumber pertama. Kelompok yang satu, apakah tadi menampilkan sumber pertamanya siapa enggak? Kelompok satu tadi. Disinggung ya, Hah? kata ya satu nama ya. Cuma enggak terlalu jelas ya. Tadi Immanuel Pak. Yang kelompok satu tadi Immanuel. Ya, betul. Sudah disinggung tadi. Nah, jadi untuk kelompok-kelompok berikutnya
si pewawancara dulu, baru lanjut kelompok yang pertama apa itu misi, masuk ke bla 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 bla. penilaian yang mana nih? Apakah Tapi mampu sebenarnya alurnya memperoleh lebih enak informasi sumber ini dulu pertama baru wawancara. tepat dan akurat? Ya, ya. Nah, tadi sudah disebutkan namanya siapa, kemudian eh, pertanyaan-pertanyaannya sudah jelas, jawabannya apa. Oke. Berikutnya mendapatkan informasi dari jurnal. Nah, ini dua kelompok tadi belum ada nih. Jadi nilainya 0. Di sininya 0 ya. Karena nggak menampilkan informasi dari jurnal. Nah, oke. Berikutnya yang ketiga, memprediksi kemungkinan tantangan. Ini juga nggak ada tadi sepertinya ya, nggak di list gitu. Mungkin disebutkan. Nah, sama yang ketiga, mengetahui sumber daya atau bantuan yang bisa diperoleh. Ini perlu di list juga ya. Kalau menuliskan 4, nilainya 4. Menuliskan 3, nilainya 3. Menuliskan 2, nilainya 2. Menuliskan 1 ya 1. Kalau nggak menuliskan 0. Ini juga tadi sepertinya nggak menuliskan ya teman-teman ya. Oke. Yang kelompok 1 Ya, aman. mungkin ini dari saya untuk Yang A+. Jadi, Yang A+. tadi dari dua kelompok yang tadi sekalipun presentasinya bagus ya, tapi nilai yang akan saya kasih mungkin akan sangat rendah ya. Yang mana? Karena ini nggak masuk nih nilai ini. Nilai maksimumnya itu kan kali 4 16. Saya kasih 160 poin. Coba tanya kelompok siapa. Nah, ini nilainya tadi ini 4 kayak contoh kelompok 1. Yang ininya 0. Oh, tapi lu udah ngasih kan? Tantangan saya tadi tidak Tadi katanya kelompok lu. ada berapa. Kemudian sumber daya bantuan juga tidak dihitung. Jadi nilainya paling sekitar 6 sampai 8 dari 16. 50% ya. Nah, untuk ini memperbaikinya, teman-teman bisa bikin yang pakai yang saya tadi bilang makalah ringkasan. Makalah ringkasannya tolong ini diperhatikan dari berdasarkan penilaian ya teman-teman ya. Jadi ini makalah yang pertama poin pertama dituliskan informasi dari sumber pertama. Sumber pertamanya diperkenalkan siapa, informasinya apa saja. Kemudian informasi dari jurnal. Kemudian tantangannya tulis 4 ya, minimal 4 ya, yang kurang. Kemudian bantuan, sumber bantuan tulis 4. Di kelompok yang malam ada sempat disinggung bantuannya bisa berupa dari tempat ponsel, bisa juga di gereja dan sebagainya. Itu dituliskan 4 ya. Oke, mungkin teman-teman boleh di yang tadi presentasi coba dibuat perbaikan-perbaikannya sama teman-teman yang lain
bilang kemarin, nolak dia bilang gitu. Katanya aku nggak mau melayani kalau nggak ada PK. Kemarin gue bilang Aku juga kayak gitu. katanya minimal budget aku 500 katanya sekali khotbah. Enggak gini. Aku juga nggak mau kalau nggak ada PK. Masa lu mau pergi ke sampai kemana-mana pakai uang sendiri kan? Kenapa nggak gitu? Enggak, kalau saya nggak apa-apa. Tapi kalau online enggak, aku nggak pernah minta. Walaupun ditawarin, karena nggak ada yang saya. Karena kan berapa budget? 500. Sorry. Haleluya, puji Tuhan. Bisnis. Enggak ya. Fokus utama bukan di situ. Menjangkau jiwa-jiwa. Berarti naik dong. Kan 7 bulan lagi naik 500. Oh enggak, fokus pertama penginjilan. Iya. Fokus kedua baru Fokus ketiganya baru nikahin Gaby. tetap fokus pertama semuanya untuk 1.2. Ya, karena kan ya, fokus ketiganya setelah dapat PK ngumpulin duit nikahin Gaby. Dia ini kan aku. Orang Cina ya. Yang punya uang. Tapi dia enak. Bapaknya bentar lagi mau meninggal, warisannya banyak kan dikasih ke dia nanti. Mikirnya ngeri sih, waras. Parah loh. Berapa orang loh. Dia yang bilang kemarin, tenang warisan. Ya, si Gaby lo bilang gitu, tenang lagi warisannya nanti buat aku. Udah kamu cepat nikah sama dia. Gak boleh gitu sih. Kau kayak ngomong kayak gitu lah. Oh iya, aku itu yang ngomong. Tapi seolah-olah aku yang ngomong kan. Tapi senang kok kan? Gak senang. Oh, main. Ini kalau mau percepat nikah sama Gaby, sama dia nikah atau enggak? Pasti mau nggak mau. Saya malu. Saya nggak mau malu. Enggak. Pinjam duit buat sinamot. Bikin adat Batak. Pakai duit bapaknya. Dulu saya satu langsung. Sabar aja. Langsung dua dong. Iya, enggak lah. Ngelamarnya harus di depan pas wisuda ya. Aku ngelamar sama kawan. Seru juga ya. Pas wisuda semangat. Sudah ada anak. Tapi yakin setia. Tapi yakin bertahan sampai wisuda. Tapi yakin bertahan sampai wisuda. Enggak. Tahu kau nanti udah pergi duluan. Jadi Pariban itu gimana? Siapa? Pariban. Enggak. Udah punya orang dia. Niat gak sih ngajak? Mei, masih lama, pinjam nanti ya. Pinjam nanti. Niat? Aku belum. Niat gak sih? Aku presentasikan Onge. Sudah selesai teman-teman, ini tugas mingguannya. Sudah, cumannya Jadi di yang kelompok 3-nya karena nggak ada menulisnya di depan. Oke Pak, sudah Pak. 3 minggu depan ya. selesaikan minggu depan. 3 sudah, silakan Ini diklik tulisannya kan submit. 3-4 kan nggak ada. Minggu depan. Tulisnya minggu depan. Oh diisi aja. Nggak usah disubmit berarti. Submit. Enggak isi minggu depan. 3-4-nya isinya minggu depan. Jadi nggak usah disubmit. Karena tulisnya minggu depan kan. Submit saya nanti dia bikin ini baru lagi. Nih, gua submit nah. Tulisnya minggu depan. Tulis minggu depan, terus minggu depan. Oh, Bukan minggu depan baru ditulis lagi. Ya Keren. Allah. Si paling mabok. Tulisnya minggu depan ya udah minggu depan dong tulisnya. Baru kemarin jadi mabok. Tugas Apa yang gua dapat? mingguan. Bukan Teman-teman semua. silakan kerjakan. Aku kan sesuai dengan lugu. Baru 3 ya, yang selesai. Apa ini? Kerjakan aja hari ini biar selesai, biar jadi nggak ada yang kececer ya. Nih. Jadi beban ke depan. Udah sering aja Pak. Untuk teman-teman Hah? untuk Saya kelompok kirim yang lain minta tolong sama Pak Lin
Oke Pak. Jadi minggu depan sama 4 kelompok. 5 deh, minggu depan berarti 5 kelompok ya. Baik Pak. 3 sampai berapa? 3 sampai 8. 4, 5, 6, 7. 3 sampai 7 ya. Kelompok 3 sampai 7. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, fokusnya ke hasil wawancaranya ya. Amin. Hasil wawancara teman-teman, diperkenalkan narasumbernya siapa, diperkenalkan latar belakangnya, pelayanannya apa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Udah gitu baru kita masuk ke dalam pelayanannya. Pelayanannya misalkan di bidang pendidikan. Ditanya Bapak sebagai Bapak atau Ibu sebagai apa pekerjaannya? Kemudian melayaninya dalam hal apa? Bagaimana dalam pekerjaan itu bisa sambil memberitakan Injil? Mana dalam pekerjaan itu Ubah dong, Pak. melaksanakan misi dari Allah untuk memberitakan firman Tuhan juga. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari. Oke. Saya izin tunjukkan sama teman-teman yang kelas sore ya. Yang kelas malam. Saya akan kemarin ada beberapa yang bagus. Saya akan tunjukkan sebentar ya. Nah, ini kemarin kelompok 1 bicara tentang art, media, entertainment. Nah, beliau ini menyampaikan dari narasumbernya ini. Nah, jadi beliau memperkenalkan narasumbernya adalah seorang YouTuber namanya Revi Halim. Subscribernya hampir 100.000. Ini follower TikToknya hampir setengah juta lebih. Oh TikTok. Kemudian di Instagramnya mana ini nggak kelihatan ya. Nah, ini masuk nih, masuk dalam kriteria orang yang bergerak dalam art, media, entertainment ya. Nah, kemudian dari sini dikasih, ini ada papinya Kak Grevens nih. Nah, pertanyaannya seperti ini tuh, bagaimana menjangkau orang-orang? Ini jawaban dari narasumber ya. Bapak sendiri. tantangannya, tantangannya ini 1, 2, 3, 4. Cuma kalau bisa ini tantangannya teman-teman seperti tadi yang saya minta minimal berapa? Minimal 4 ya. Minimal 4. Dan di list kalau bisa 1, ini 2, ini 3 ini. Nah, ini ada saran. Kemudian ada ini juga ada tantangannya. Ini gua ada versi lengkap. Nah, di sini nggak ada mengenai bantuan. Oke, ada satu lagi ya. Satu lagi yang saya tunjukkan. Ini ada bantuannya kalau nggak salah. Nah, jadi ini agenda presentasinya ini nih, seperti ini kurang lebih. Dia nggak share. Narasumbernya, Dia nggak share sedikit. kemudian ada tantangan, ada bantuan. Sorry Pak, Bapak share screen atau soalnya nggak muncul. Oh, nggak share screen ya? Iya nggak Pak. Oh, sorry. It's okay Pak, it's okay. Dimaafkan. Dimaafkan Pak. Kata Saya Rizky. ulangi dalam 1-2 menit ya. Oke. Oke Pak, sudah ada. Biasa pakai Zoom sih. Nah, ini untuk ini apa? Agenda presentasinya ini aja nih. Cuma ditambahin tambahannya satu itu ya dari jurnal. Teman-teman tulis aja satu jurnal. Satu jurnal yang
Sinta yang menyangkut sama pembahasannya teman-teman. Misalkan, Pak, gimana cari jurnal Sinta? Kita nggak usah pusing, ada namanya Google ya. Kita cari di Google jurnal Sinta, ya, jurnal Sinta, cari di Google. Ntar nanti teman-teman akan ketemu yang paling atas ini nih, sinta.kemdikbud.go.id. Ini yang dipilih, ya. Sudah dipilih, nah tinggal dicari di sini nih. Jurnalnya apa? Teman-teman tentang apa? Misalkan yang itu pelayanan orang miskin. Pelayanan orang miskin. Nah, ada ternyata. Kalau gitu kita coba ke pelayanan. Pelayanan. Nah, ini segala macam. Nggak pakai alma Bisa mater. dari jurnal ini, teologi, Nggak pakai alma jurnal mater. lain, Kan ada manajemen, maba. pelayanan publik. Bukan punya aku. Ini semua jurnal yang ada di sini itu Ya, aku adalah tak simpan. jurnal Sinta. Teman-teman lihat di sini ya. Ada S2. S2 itu Sinta 2. Ini jurnal teologi. Lanjut aja dulu. Lanjut S3 dulu. Sinta 3. Sinta itu makin kecil makin bagus ya. Sinta 4 dibandingkan Sinta 3 lebih bagus Sinta 3 ya. Oke. Manajemen pelayanan publik dan sebagainya. Manajemen sumber daya manusia. Ntar. Pelayanan publik Mampus aku. dan segala macamnya. Nih, pelayanan kepada masyarakat nih ini nyambung nih untuk yang tadi pelayanan orang-orang miskin. Kita klik ininya. Kemudian cari nih. Ininya nih. Ini artikelnya. Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan limbah tambang. Nah, penyuluhan ke orang tua. Penyuluhan bahaya merokok. Nah, ini bisa ini. Untuk teman-teman mungkin yang dalam bidang keluarga ya. Coba kita buka. Nah, nanti teman-teman udah penemu ini jurnalnya. Ini harus di-download kan. Download di PDF. Nah, ini jurnalnya. Jadi nanti yang akan dituliskan apa? Ini semua ini ya. Dari sini dulu deh. Ini nama jurnalnya. Ini di copy. Jadi ini masuk ke nah ini udah ada. Jadi ini masuk ke informasi dari jurnal. Masuk ke nomor 2, tulis. Nah, ini jurnal plakat, jurnal kepada masyarakat. Ini teman-teman, dilihat, ini judulnya, judul tulisannya. Judul tulisannya, kemudian ini judul tulisannya dulu aja, biar nggak terlalu pusing ya. Ini judulnya, kemudian ini penulisnya nih. Ini penulisnya. Oke, ini angka-angkanya dibuang saja. Penulis. Kemudian teman-teman cari satu saja informasi yang berhubungan sama tugas presentasinya. Misalkan tentang remaja. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Di abstraknya aja cukup, nggak usah baca sampai semua. Nih, misalkan berdasarkan hasil kuesioner didapatkan peningkatan pengetahuan akan bahaya rokok. Diharapkan, nah, pelaksanaannya melakukan penyuluhan, sosialisasi bahaya rokok. Kemudian setelah itu diketahui bahwa
masyarakat jadi lebih ada peningkatan pengetahuan akan bahaya rokok. Ini aja, copy paste aja. Oke, selesai. Nomor 2 selesai. Ya. Nomor 2 selesai. Ini tadi balik lagi jurnal plakat ini, jurnal Sinta berapa? Mana tadi? Jurnal plakat. Nah, jurnal plakat pelayanan kepada masyarakat ini adalah Sinta 5. Ya. Tulis di sininya. Di Sinta 5. Selesai. Nomor 2 selesai. Mudah ya? Pak, boleh bertanya Pak? Boleh. Kalau misalnya jurnalnya nggak ada nih di Sinta, itu gimana Pak? Nggak mungkin nggak ada di Sinta. Ya berarti harus cari lagi. Kalau Cumannya apakah harus berdasarkan penilaian di Sinta atau di luar Sinta juga bisa? kita nanti teman-teman kalau dapat tugas ada rubriknya, ini aja yang dipegang rubriknya. Nah kalau misalnya informasinya tidak Sinta, berarti nilainya 1. Ya. Soalnya sebagai contoh kayak di government tuh nggak ketemu tuh Pak. Gimana? Ya, makanya ini tadi saya ulang lagi biar pasti Sinta. Jadi nyarinya ulang lagi ya. Oke Pak. Ulang lagi di Google, kita cari jurnal Sinta. Oke, ini yang paling atas ada Sinta Kemdikbud Go ID. Ini. Di sini. Kayaknya dari tadi saya cuap-cuap ininya, share screen-nya enggak ya. Di sini tadi saya tuliskan pelayanan. Search. Ini filter. Enter aja langsung. Search. Nah, tadi saya ada yang menarik itu ini. Nah, namanya plakat. Pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini bisa hal-hal yang berhubungan sama keluarga, kalau enggak bisa berhubungan sama yang D, yang untuk pelayanan orang miskin. Ini. Nah, di sini langsung kelihatan nih S5 nih. S5. Oke, jelas nggak? Oke, cukup jelas Pak. Oke. Ya. Jadi yang kedua ini nanti untuk bantu teman-teman siap-siap ini nulis skripsi ya. Bentar lagi skripsi kan? Benar Pak, benar. Nah, itu. Semester 3 kami wisuda Pak. Nah, itu kan harus, kan firman Tuhan juga kan kalau percaya harus diperkatakan gitu kan. Amin Pak, amin. Ada kuasa dalam pujian. Ya. Haleluya. Oke. Nah, ini jadi saya ulang lagi aja. Nanti saya kasih filenya aja ya ini ya. Jadi teman-teman bisa ini nama pelayanan pekerjaan dulu deh. Pekerjaan pelayanan bagaimana menjangkau jiwa. Ini terus nanti pertanyaannya itu yang nomor 1 pertanyaannya nyambung juga yang ini, yang nomor 3 sama nomor 4. Tantangan dalam menjangkau jiwa. Kemudian ada bantuan apa yang bisa dapatkan. Oke, ini minimal 4. Ini minimal 4. Oke. Nah, sisanya yang lainnya sih mudah. Nah, kalau misalnya narasumbernya terbatas, ininya nggak nyampe 4, ininya mungkin yang tantangannya menurut narasumber itu tantangannya cuma 1 gitu kan. Nah, supaya ini, jadi di sini saya tulis lagi ya, dari narasumber, bisa juga dari jurnal,
jurnal yang tadi cari ya. Kan bisa ada informasi tantangannya apa saja. Seperti tadi disampaikan kelompoknya 2 generasi X, tantangannya salah satunya adalah banyak yang bercerai. Nah, itu masuk tantangan itu. Kemudian dari sumber kedua, misalnya sumber kedua itu bisa internet dan sebagainya ya. Kalau nggak dari pemikiran sendiri. Ini bisa. Yang nomor 3 sama nomor 4 bisa ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk tugas yang teman-teman Jadi teman-teman untuk kelompok-kelompok berikutnya sama kelompok yang tadi 2 juga ya. Kalau mau memperbaiki nilai, dibuatnya seperti ini ya. Jadi ini sesuai dengan rubrik yang diberikan. Oke. Ini saya kirim filenya di Google ya. Masukin kemana ya? Via WA juga boleh, Pak. Via WA boleh. Saya WA ke siapa? Ke Parlin ya. Ke Parlin juga boleh, Pak. Oke, saya PA ke Parlin. Oke, mungkin itu saja dari saya hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Jadi titip sama Parlin sama Gebi. Kalau ini minta dibantu Kak Grevens ya. Kak Grevens untuk tugas-tugasnya. Tugas-tugas misiologi itu semua kan ada di Google Classroom. Dibantu supaya semua bisa selesai juga. Oke, itu aja dari saya. Baik, Pak. Sampai minggu depan ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Tuhan berkati. God bless, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.